Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menampilkan data dari database yang ada di MySQL ke form yang ada di pemrograman Visual Basic kita, atau bagaimana cara menampilkan data dari tabel yang ada di database pada MySQL ke data grid yang ada di form Visual Basic 6.0 ini. Oke. Jadi nantinya di sini kita akan menampilkan data ya dari database ke data grid seperti itu. Nah, adapun perintahnya di sini saya akan membuat sebuah perintah function baru untuk memanggil data atau menampilkan data dari database ke data grid. Nah, caranya gimana? Kita double klik saja di form ya, bagian yang kosong ya. Kita buat yang pertama dulu, kita buat di sini pendeklarasian dimensi pembuatan record sort ya. Contoh rs pasien as new db record set. Jadi ini dulu yang pertama kita buat paling atas ya, di general ya, di general kita buat ini. Jadi fungsinya ini adalah untuk menuju ke sebuah tabel atau menunjuk sebuah tabel yang kita akan panggil datanya ke form ini, atau yang kita akan tampilkan ke form ini. Di sini saya membuat adalah records source pasien ya, gitu. Nah, setelah kita membuat atau mendeklarasikan dimensinya ini, selanjutnya kita akan buat function baru atau sub baru ya. Cara membuat sub baru di Visual Basic 6.0 ini yaitu kita buat di luar sub yang lain. Nah, contoh di sini saya akan membuat di bawah end sub, karena end sub ini adalah penutup dari sebuah sub. Gitu. Jadi saya membuat di sini sub contoh tampil data. Nah, tampil data ini nanti sebuah fungsi atau perintah yang kita gunakan untuk menampilkan data dari tabel yang ada di database MySQL ke data grid yang ada di form Visual Basic kita. Nah, perintahnya yaitu di sini kita membuat set nama rs-nya tadi, rs pasien sama dengan new adodb record set. Setelah itu rs pasien titik active connection sama dengan nama koneksinya yaitu koneksi db ya, rs pasien dot cursor location itu sama dengan add user client. Di sini rs pasien dot log tipe di sini adalah add log optimistic, dan di sini yang terakhir adalah rs pasien source. Nah, di sini kita pakaikan yang stringnya ya, perintah menampilkan data yaitu select bintang from, itu dari mana, dari tabelnya ya, tabel pasien ya, gitu. Terus rs pasien dot open. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintahnya ya, perintah untuk menampilkan data atau memanggil data dari tabel yang ada di database MySQL kita ke data grid yang ada di form pasien kita pada Visual Basic. Nah, selain itu yang selanjutnya lagi yang saya harus buat yaitu untuk mengedit data grid ya, atau mengedit kolom yang ada di data grid. Jadi saya buat lagi sebuah sub baru, edit grid seperti ini ya. Jadi kalau ini nama subnya itu sebenarnya adalah sebuah
kata yang bisa kita gunakan sembarang di situ ya, itu hanya deklarasi saja. Jadi itu sifatnya dinamis, sembarang. Kalau teman-teman mau menggunakan kata yang lain itu boleh ya. Jadi ini bukan sebuah ketetapan. Nah, di sini kita gunakan with data grid. Nah, nama data gridnya ya, data grid 1 di sini adalah dot kolom ya, kolom dot di sini caption ya, kolom, lalu di sini indeksnya ya, jangan lupa, lalu di luar indeksnya dot caption. Nah, ini untuk membuat header table ya, biasanya nama headernya. Contoh yang pertama di sini adalah nomor pasien. Nah, kita tutup kutipnya. Selanjutnya kita buat dengan kolom yang lain atau field selanjutnya ya. Itu. Nah, di sini indeks 1 caption ini sama ya. Itu setelah nomor pasien ada nama pasien. Nah, begitu seterusnya sampai field terakhirnya. Untuk lebih cepatnya saya copy gini ya. Jadi di sini jumlah field atau jumlah kolom yang ada di table pasien itu ada 6 ya. Itu. Jadi di sini kita harus buat juga 6. Ya. Satu lagi. Nah, seperti ini. 5 ya. Nama pasien, setelah nama pasien ada jenis kelamin. Di sini ada umur dan alamat, dan terakhir yaitu nomor telepon. Nah, ini adalah caption, itu nanti yang muncul di header ya, yang akan muncul di header table atau di header data grid yang ada di sini nantinya ya, seperti itu. Nah, setelah kita buat yang ini, itu kita harus panggil di form load-nya ya, di sini di form load-nya ya, seperti itu. Contoh yang pertama kita harus panggil dulu call buka DB. Ini buka DB dari mana? Yaitu dari modul yang kita buat sebelumnya ya, nama modulnya. Kalau saya lihat, saya buka lagi kembali modulnya yang ini. Nah, jadi buka DB ini dari mana? Yaitu dari modul ya, namanya yaitu yang ini, sub buka DB. Jadi sesuai, kalau di sini contohnya adalah koneksi, berarti di sini juga koneksi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita panggil nama sub untuk menampilkan data ya. Tampil data. Nah, inilah fungsinya tadi. Saya membuat sub baru supaya saya tidak menulis lagi listing yang panjang di sini. Cukup saya memanggil nama functionnya ya. Setelah itu kita set data grid 1 titik data source ya, sama dengan nama rs nya, rs pasien, with data grid 1, lalu di sini with ya. Nah, with data grid 1, karena kita di sini menggunakan with, maka kita harus tutup with. Call tampil data. Nah, di sini di bawahnya kita panggil juga call edit grid. Nah, edit grid ini dari mana? Yaitu dari sini. Oke. Coba kita lihat hasilnya untuk menampilkan data. Oke. Nah, sebelum kita uji coba, alangkah baiknya kalau kita input data dulu di sini, karena ini masih kosong ya di database. Masih kosong di tabel pasien. Contoh saya input manual saja di sini dulu. Untuk melihat contoh pasien 001, namanya Asri, jenis kelamin laki-laki,
umurnya contoh 30, alamat pasien Makassar, nomor telepon, nah seperti ini. Saya save. Oke. Nah setelah itu saya coba akan jalankan di sini di programnya yang ada di Visual Basic. Saya coba jalankan apakah berhasil menampilkan data ya. Saya klik data pasien. Nah di sini ada pesan data source name not found or the foul ya, seperti itu. Kita debug. Nah yang ini artinya ada kesalahan di sini untuk membuka koneksi ya. Kalau kita lihat di sini adalah source name-nya tidak ditemukan ya, atau tidak dikenali. Nah, berarti ada kesalahan di koneksinya, seperti itu. Kita lihat kembali nama database-nya yaitu dbprj ya. Gitu. Sedangkan di sini adalah dbprj user ID-nya root, drivernya di sini 3.51 driver ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita cek. Oke, kita cek koneksinya. Di sini kita lihat, jadi data source name-nya itu tidak dikenali, maka ada sedikit kesalahan di sini ya, di koneksinya. Tapi kalau diperhatikan di sini itu sudah localhost. Ya, kita perhatikan baik-baik penulisannya, apakah ada di kesalahan penulisan atau memang database-nya itu tidak ditemukan. Contoh kita di sini perhatikan servernya localhost, nama database-nya yaitu PRJ ya, PRJ. Oke, nah di sini saya sudah rubah, saya sudah cocokkan database PRJ. Gitu. Saya coba tes lagi. Sorry, di sini saya lupa tutup ya. Nah, karena di sini pakai with, nah berarti di sini juga harus ditutup and with. Nah seperti itu. Oke, saya jalankan lagi. Nah kalau kita lihat data pasien itu sudah ditampilkan formnya ya. Di sini kalau kita lihat, jadi sudah ada satu data yang saya input manual tadi ya, nomor pasien P001 atas nama Asri, jenis kelamin L, umur 30, alamat Makassar, dan nomor telepon sekian. Terus di sini ada headernya, nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, dan nomor telepon. Itu tadi adalah fungsinya atau listingnya berada di edit grid. Nah, terus lebar kolomnya juga itu bisa kita atur sebenarnya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana cara memanggil atau menampilkan data dari database MySQL ke data grid di form pasien pada aplikasi di Visual Basic 6.0 ini. Itu sudah berhasil kita tampilkan dengan listing yang kita sudah buat sebelumnya dengan menggunakan sub baru yaitu namanya tampil data. Terus kalau ini edit grid itu hanya untuk mengedit headernya saja ya, headernya seperti ini, memberikan nama-nama header gitu. Nah, jadi itulah bagaimana cara untuk menampilkan data atau memanggil data dari database yang ada di MySQL ke data grid yang ada di form pasien pada Visual Basic 6.0.